ikan ini punya karakter, kepala bisa gede, terus juga corak warna dan mutiara dan anatomi lainnya juga enak dilihat, good looking gitu. Tapi yang memang nggak layak atau memang jelek, saya musnahin biasanya. Kalau nggak saya buang ke danau, kalau nggak saya musnahin yang kecilnya itu di kloset biasanya. Memang ekstrim sih, tapi ya kita kan di sini kita mau ciptain satu brand dagang yang punya kualitas, jadi kita nggak asal jual. Boleh dibilang nggak akan dilirik orang kecilnya, tapi ketika kita grooming secara benar akan menjadi ikan yang sangat cantik dan mewah. Selamat siang sahabat dari Lentera 3, saya Rudy G3 dikenalnya. Sahabat G3 Flowerhorn atau sahabat Lentera 3 bisa kenal saya lewat farm saya di G3 Flowerhorn Farm yang berdomisili di Kelapa Gading. Nah, saya ini asal mulanya main ikan lohan itu di awal lohan itu booming ya, ketika memang saya punya ketertarikan dengan lohan karena saya waktu itu saya ngelihat ikan ini unik dan antik ya, saya bilang. Kenapa kita sebut unik dan antik? Ikan ini punya karakter, kepala bisa gede, terus juga corak warna dan mutiara dan anatomi lainnya juga enak dilihat, good looking gitu. Nah, ketertarikan di situ bermula di tahun 2000-an. Saya mulai main ikan lohan piara kecil itu, walaupun boleh dibilang ya kita karena nggak ada pengetahuan yang baik di awal. Banyaklah waktu itu saya ketipu, kayak kita beli di toko-toko tuh banyak mereka itu apa ya namanya, boleh dibilang kita beli ikan lohan bener-bener nih, kita ngomong fakta ya, kita ngomong fakta. Ketika memang kita beli ini ikan ini tipenya apa, dia tunjuk poster, gedenya seperti apa, dia ada di poster itu sebagai patokan gitu. Jadi kita ya agak-agak di pembodohan sedikit lah waktu di awal-awalnya saya main. Banyak toko yang melakukan hal seperti itu. Makanya ketika saya memiliki konsep yang sudah mulai ada gitu dari startnya saya di 2000 itu, saya mulai ada ikan yang besar, terus saya coba untuk breeding. Di situ saya mulai paham tuh genetik ikan ini. Oh, ternyata genetik yang ikan saya beli itu tidak sesuai dengan poster. Nah, dari situ teman-teman mungkin ingat juga waktu kejadian di 2000 itu, ketika memang pas di 2021 mau ke 22 itu lohan langsung redup karena anakan yang waktu teman-teman pegang atau saya juga pegang itu banyak karakter spek yang boleh dibilang kurang baik ya, dalam arti kata gampang diternak. Waktu itu juga banyak yang teman-teman juga lakukan, mungkin ternak juga banyak yang berhasil, saya pun juga banyak berhasil. Waktu itu pun saya juga sempat sampai kolaborasi sama pemain hybrid ya, untuk silangan-silangan dari Cyclasoma itu kita silangin lagi ke Darhan Midas untuk ngasilin marking terbaik gitu loh. Jadi kita ngambil markingnya tapi ada kelemahannya di situ, mutasi. Nah, mengenai dari perjalanan saya untuk bermain lohan, di situ saya punya kesimpulan bahwa lohan ini adalah genetik hewan hybrid terbaik saat ini, dimana modifikasi dari metamorfosisnya dia dari proses persilangan yang ada sampai saat ini, banyak modifikasi yang lohan ini jadi lebih baik dari secara anatomi, warna, bentuk, karakter kepala dan lain-lain. Itu banyak perubahan yang gila menurut saya. Jadi saya punya prinsip itu, ketika lohan ini adalah lohan terbaik ya, saya bilang hewan hybrid terbaik. Jadi ketika memang teman-teman mau piara ini ya pilihannya jatuh ke lohan ya boleh lah. Soalnya ketika memang saya bilang ikan ini unik, kecilnya biasa aja di size 2-3 cm, tapi ketika dia metamorfosis punya genetik terbaik atau genetik bagus, di situ akan ada perubahan metamorfosis yang menurut saya pelan-pelan jadi cantik ikannya gitu loh.
Ketika di eranya Lohan waktu 2002 itu mulai agak redup, saya putuskan untuk ganti main ikan Lohan ini karena waktu ngebreed itu pemasarannya itu kita kalah di kualitasnya, orang udah mulai paham. Akhirnya banyak di pasaran itu ikannya ya susah jual gitu loh. Saya ganti, mulai start lagi, sempet main lagi di 2011, cuman saya iseng-iseng piara 2 ekor doang waktu itu buat hiasan di rumah, karena memang saya coba untuk apa namanya piara lagi lah Lohan yang tipe baru kayak gimana. Di situ saya ngambil beberapa ekor, tapi nggak lama setelah itu ya, karena kesibukan waktu itu saya masih kerja, ikan ini kurang terawat, akhirnya meninggal atau mati gitu kan. Nah di situ saya udah nggak pelihara lagi. Di 2011-nya itu saya start lagi bener-bener beli ikan Lohan ini. Di 2016 bulan-bulan 3 kayak nggak salah dia kita beli beberapa ekor, saya coba piara karena saya beli waktu itu akuarium juga beli. Pada saat posisi 2016 itu saya udah mulai nggak kerja ya, jadi saya fokus coba untuk akunin Lohan ini. Saya beli beberapa materi indukan untuk coba saya breed. Pada saat itu awal-awal ngebreed itu saya punya kendala di air. Ketika air itu memang kurang cocok ya, ketika memang sudah nelur tapi kadar kaporitnya tinggi. Nah di situ akhirnya saya melakukan modifikasi tentang air dengan teknik pengendapan dan mix dengan air isi ulang. Akhirnya jadilah beberapa batch di sana. Dari indukan-indukan saya yang itunya, akhirnya kan saya coba untuk menjual produk saya. Di pertengahan 2016 saya ciptakan nama J3 Flower itu. Saya termotivasi itu di awal nama J3 itu adalah nama anak saya. Nama anak saya yang pertama itu Jose, Josephine dan Juanita. Saya singkat jadi J3. Nama ini saya pakai brand sejak di 2017. Brand ini karena memang dari nafkah di saya gitu di awal-awalnya. Nah ketika saya sudah mulai di 2017 itu saya punya brand sendiri, saya cetak logo, terus saya kembangin teknik breeding saya, mulai dari cencu, main ke zona kampa, saya cetak buat F3, terus coba nyetak untuk F2. Dan waktu itu pada di eranya di 2017 mau masuk ke zona 2018 itu yang lagi lumayan naik daun itu jenis-jenis F3 yang kecil lentung gitu palanya. Itu banyak sekali reseller saya juga lumayan banyak waktu itu untuk ngambil di saya. Nah di 2018 ini saya launch namanya serian saya J3 series namanya. Kampa J3 series itu saya ada F2 dan F3 nya. Jadi memang kita ngebreed itu benar-benar kita lewatin seleksi sortir keras. Jadi dimana ikan yang tidak layak itu saya tidak keluarkan, yang layak saya jual. Banyak Lohan yang saya buang waktu itu ketika memang kita mau mementingkan kualitas ya. Jadi dari jenis sampah itu sampahnya sangat banyak sekali saya terima ketika memang saya cetak untuk F2 dan F3 ini. Berbekal dari situ anakan saya grooming. Dari saya pemilihan bahan yang ada dari saya itu saya coba untuk progres alanya saya ya, menggunakan tank kecil karena kita kan anakan banyak, jadi saya butuh space banyak, menggunakan media yang menurut orang-orang sih nggak layak ya, tapi saya coba untuk tekunin di situ menggunakan media tank 20 35 tingginya. Di situ saya coba untuk grooming beberapa ikan, ada yang bagus. Ketika sudah masuk size sekitar 10 cm saya coba grooming lagi, pindah ke tank 40 40 45 atau 40 40 50. Saya ada dua variasi tank. Nah di situ ada beberapa ekor yang layak buat kontes dan akhirnya saya coba untuk kontesin. Ketika di 2018 saya coba untuk di racer, terus di UKM itu ada beberapa anakan saya yang ya walaupun juaranya belum nomor kecil banget ya, masih juara 4, juara 5. Pada saat itu juga saya ada satu ikan golden base saya yang lumayan palanya punya genetik bagus, genetik F3 saya, silangan dari Kencu itu dengan Kampa F2 anakan saya sendiri juga. Palanya punya anatomi bagus, gede, dan sempat juara 1 di UKM waktu itu. Berbekal dari situ saya punya ketertarikan tentang Lohan makin dalam karena Lohan ini unik. Metamorfosisnya bisa di-create, bisa diciptain dengan genetik yang kita mau.
asalkan dengan materi indukan yang punya kualitas baik. Makanya buat teman-teman yang mau ngebreed di lohan atau kita mau main piara ikan lohan itu nggak bisa asal pilih. Jadi jangan berharap dengan kata harga murah minta kualitas bagus, itu sangat mustahil lah. Soalnya kita banyak dari ikan yang kita selektif ini yang nggak bagus karena punya pengalaman yang kurang baik di awal saya main. Kita kan nggak jual, berarti dalam konotasinya kita buang atau kita musnahin ya. Ya teman-teman harap maklum lah ketika memang kita ada harga, ada kualitas. Dan saya pun juga menerapkan ikan-ikan yang layak jual. Dalam arti kalau umpamanya memang ikannya memang cakep sekedar untuk pajangan, ada cacat sedikit pun juga saya kasih tahu. Bukan kayak seperti orang jual kucing dalam karung, membeli tanpa dikasih tahu kelemahannya ikan ini atau cacatnya ikan ini. Di saya punya konsep tersendiri ya ketika memang saya jual ikan dari size groomingnya ini dari burayak ini di size 45 cm yang sudah terlihat banget jaminan garansi gendernya, dalam arti itu sudah pasti male, itu kita keluarin yang terbaiknya. Jadi yang nggak jadi pun kita nggak jual. Ada yang bagus tapi agak cacat, kalau memang ada buyer yang mau itu saya jual agak murah. Kalau sekedar buat pajangan saya masih oke lah. Tapi yang memang nggak layak atau memang jelek saya musnahin biasanya. Kalau nggak saya buang ke danau, kalau nggak saya musnahin yang kecil-kecilnya itu di kloset biasanya. Memang ekstrim sih, tapi ya kita kan di sini kita mau ciptain satu brand dagang yang punya kualitas, jadi kita nggak asal jual. Jadi burayak pun juga kita ketika kita ngambil di Thailand pun juga kita ada sistem sortir atau sistem beli dengan harga yang lumayan mahal. Kita minta spek yang istimewa berdasarkan dia video, kalau cocok kita ambil, kalau enggak kita skip, kita gantikan. Ada yang model seperti itu, atau kita ngambil dalam pakaian 50 ekor, 100 ekor, 200 ekor, sampai 300 ekor saya pernah ambil dari Thailand. Nah model seperti itu. Tapi teman-teman juga nanti kita akan lihat ya di mana breeder-breeder lokal Indonesia sendiri lagi bebenah dengan materi indukan yang lumayan baik. Oke nih, waktu itu kan saya juga ada coba untuk beberapa piara ikan kayak cupang, mas koki gitu kan. Tapi metamorfosisnya dia tuh dari kecil sampai besar nggak ada perubahan yang surprise-nya gitu. Dari cupang itu kita beli kecil sampai besar, ya paling kita bentuk pakannya itu mau dibikin gemuknya sebesar apa sama itu, tapi gedenya nggak ada yang perubahannya kayak ikan lohan kayak metamorfosis perubahannya signifikan kayak gimana, nggak ada. Koki pun juga sama, saya coba ya cuman ngegedein aja, dalam arti bukan ada kejutan-kejutan lain. Nah saya punya ketetakan saya tentang lohan ini, memang ikan ini memang sangat unik gitu loh, kecilnya biasa bisa tambah bagus dan sampai akhirnya bisa jadi luar biasa. Dan kalau memang pemilihannya benar itu yang spek-speknya memang istimewa itu bisa kita pakai buat kontes. Nah ketertarikan akan ikan lohan ini yang seperti metamorfosisnya itu boleh dibilang dia banyak perubahan ya, kayak metamorfosis kupu-kupu tuh dari kupu-kupu bertelur, telur jadi ulat, ulat ini kan dia metamorfosis lagi membesar dan jadi kepompong, kepompong akhirnya jadi kupu-kupu. Dari metamorfosis ini saya lihat karakternya ikan lohan ini memang unik. Jadi ketika memang dilihatnya seekor burayak biasa yang boleh dibilang ini ikan apaan nih, cuman kayak begini hitam, mutiaranya begini, atau namanya ikan yang boleh dibilang nggak akan dilirik orang kecilnya, tapi ketika kita grooming secara benar akan menjadi ikan yang sangat cantik dan mewah. Itu yang saya bilang metamorfosisnya ini sangat-sangat baik, dan hybrid ini boleh dibilang bakal digandrungin banyak orang ke depannya. Kenapa? Karena memang ini ikan sangat-sangat indah ketika memang kita bisa milihnya bagus, pemeliharaannya bagus, hasilnya nanti akan bagus. Di endingnya itu memang jadi ikan yang satu yang wah gitu loh menurut saya. Oke teman-teman, untuk pengenalan jenis atau varian ikan lohan itu sendiri sebenarnya cuma ada dua kategori ya, Tampa dan Sensu. Di zaman dahulunya itu adalah Cingwa dan Sensu. Zaman itu dibilangnya Sensu itu kata dari
bahasa ininya sebutnya ada agak berbahasa Mandarin gitu ya, Tenchu gitu kan sebenarnya. Sekarang ini pun juga hanya terbagi dua varian, cuman apa namanya variasinya aja lebih banyak ya nama-namanya ya, kayak di zona kampanye itu ada F2, ada F3, terus di Tenchu-nya sendiri juga tetap ada Tenchu, cuman kan masih persilangannya memang masih murni di daerahannya, ada yang bermain pakem di Tenchu tertentu ya. Dari varian ini ada lagi varian-varian lagi yang mutasi seperti GB, Golden Base, terus ada genetik varian lagi di Thailand dikembangkan lagi, memang ada genetik SRD dan F4, di mana SRD dan F4 ini genetik hybrid lagi silangan modifikasi dari bentuk kepala, warna, tapi body menurut saya kurang bagus. Nah, di modifikasi lagi sama orang Thailand ini, JTPN F4 ini dia punya anatomi kepala body bagus, vintel agak kurang, tapi dia punya perabotan mutiaranya mewah. Nah, biasanya genetik F4 ini biasanya orang Thailand pakai itu buat indukan silangan dengan hybrid F1. Ya, breeding Tenchu ini memang dominasinya di Indonesia adalah punya genetik Tenchu yang terbaik ya saat ini. Jadi di Tenchu ini breeder-breeder ini akan selalu berkompetisi dengan kualitas, dalam arti ketika satu breeder menggunakan indukan yang asal akan gagal saing, dalam arti ya namanya kompetisi meningkatkan kualitas. Jadi memang ketika memang ikan ini yang dibreed kurang kualitas ya akan nggak bakal diterima pasar, jadi kayak gitu. Untuk yang saya minati saat ini, genetik yang saya punya juga di farm saya ada cuman dua varian aja yang genetik yang saya perdagangkan, ada Kampa F2 dan Tenchu aja saya punya varian. Tapi ada yang dari Tenchu atau dari Kampa ini ada yang mutasi jadi Golden Base. Nah, untuk karakter Golden Base sendiri pun juga kalau memang mutasi itu ada dua kemungkinan, bisa mutiaranya nggak rontok atau mutiaranya yang rontok. Nah, yang susahnya ketika memang punya genetik yang tidak baik, ada genetik BB yang mutiaranya rontok. Jadi teman-teman ketika memang mau mutasi itu nanti si teman-teman lihat ketika mutasi bersihnya seperti apa. Kalau memang mutiaranya rontok ya boleh dibilang jadi nggak cantik lagi gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang kalau memang ada mau penjelasan tentang Tenchu dan Kampa yang saya punya ini, kayak Kampa F2 dan Tenchu yang saya boleh beli juga dari breeder tertentu, nanti akan saya review tuntas di ending video terakhir ini. Kalau untuk stok saya yang paling banyak itu ada di Kampa ya. Kampa itu kisarannya, kita nih ngomong pasti aja, bukannya kita ngomong ilustrasi atau gimana ikannya ada berapa, tapi di estimasinya saya tuh kisarannya Kampa tuh ada sekitaran 300 ekoran loh. Itu pun udah dimasukin ke sekatan dalam arti yang sudah kita sortir. Dari 300 ini pun juga ada yang kemungkinan nggak jadi ya kemungkinan meleset-meleset ya jadi 100 ekor pun juga kita bersyukur lah. Jadi memang kita bermain burayak itu adalah resiko, dimana faktor gambling itu tinggi. Ketertarikan saya tentang Kampa itu jauh lebih suka itu karena sebenarnya buat saya itu progres Kampa itu punya tingkat kesulitan yang agak lebih tinggi ya dibandingkan kita progres jenis-jenis Tenchu yang lain gitu ya. Dalam arti ikan ini punya treatment kecil itu mesti ada paham cepet-cepet atau tindakan secepatnya dari pihak progresnya. Ketika memang pertumbuhan mutiaranya sudah cukup banyak, kita mesti larikan tindakan progresnya itu untuk bermain di zona pewarnaan gitu loh. Karena gen ini mutiaranya ini boleh dibilang unik dari Kampa, makanya saya punya ketertarikan tingkat kesulitan yang saya bilang ini ya boleh dibilang buat saya Kampa lumayan susah juga untuk diprogres. Kita masukin dari Thailand sendiri itu kisaran dari size 1,5 cm sampai dengan 2 cm. Jarang sekali dari Thailand tuh ngasih ikan ke kita itu size-nya di atas 2 cm atau sampai 2,5, itu jarang banget. Nah, dari 2 cm-nya ini boleh dibilang kita kejar size di zona 5 cm itu kurang lebih kita progres ini 1 bulanan. Dari 1 bulanan ini kita sambil seleksi. Jadi
mana ikan yang layak jual, mana yang tidak tuh akan tersingkir sendirinya, saya buang. Kalau teman-teman yang masih mau gambling main burayak ya silakan, saya juga jual burayaknya. Cuman ya faktor gambling itu saya minimal di sini, karena saya mau menciptakan ikan yang saya jual itu meminimalisir faktor gambling buat teman-teman. Untuk piara groomingnya itu jauh lebih enak dibandingin si teman-teman buang uang beli burayak yang gambling, tiba-tiba gedenya kurang bagus. Itu kan istilahnya buat teman-teman akan punya sisi kerugian yang cukup lumayan besar ya kalau di saya bilang. Makanya saya ciptain teknik penjualan saya memang agak berbeda. Kita juga boleh dibilang kita lewatin zona seleksi ketat juga, dimana saya mau memberikan ikan yang saya jual ini ke teman-teman tidak ada faktor gambling. Ikan sudah kelihatan karakter, dan karakter ikannya itu sudah keluar gitu, dalam arti sudah ada warna, mutiaranya sudah enak, kepala sudah mulai agak jenong, dan sudah dipastikan male. Itu yang saya jual biasanya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil burayak dengan faktor gambling tertentu, silakan. Saya juga nggak menutup teman-teman, cuman nanti saya bantu untuk menyortir karakter. Umpamanya karakter burayak seperti ini adalah kayak begini karakternya, kalau menurut saya female gitu loh. Itu baru faktor prediksi ya. Jadi kita nggak bisa mastiin ikan ini lebak di size 2 cm itu agak-agak sulit. Karena kampai ini bentuk perubahan metamorfosis dari sisi mulutnya, contoh ya, di 2 seri di 22 cm itu anatominya dia mulutnya agak sedikit pesek. Ketika dia mulai proses metamorfosisnya, dia mulai agak membesar sedikit, dia mulai agak lancip, akan kelihatan kebentuk, wah moncongnya panjang nih, kemungkinan prediksinya female gitu, kayak begitu. Soalnya ada sebagian yang mulut pesek itu bisa metamorfosis itu bisa agak memanjang sedikit. Jadi ketika dia anatomi perubahan dari sisi 2 cm yang agak pesek makin gede itu bisa berubah. Target penjualannya saya itu kita menggunakan beberapa media ya, kayak offline dan online. Offline-nya teman-teman bisa datang ke farmnya saya, domisilinya ada di map saya tuh, di Google Map-nya ada di J3 Flowerhorn Farm. Di situ akan tertulis petanya pemetaan saya, akan diantar untuk ke lokasi saya. Untuk media promosi lainnya saya menggunakan sarana dari TikTok saya J3 Flowerhorn. Terus kalau dari IG-nya ada di J3 Flowerhorn Farm, IG di J3 Flowerhorn Farm. Kalau di Facebooknya saya pakai nama pribadi karena memang itu ikoniknya saya dari saya main Facebook itu ya, saya nggak pernah ganti nama, cuman logo di belakang saya itu tetap logonya J3 Flowerhorn Farm. Facebook saya @Rudy Chandra Lukito. Dan buat teman-teman yang mau menghubungi saya langsung mengenai menanyakan harga ikan lohani itu sendiri, bisa hubungi saya di kontak WA saya di 08211 3238 785. Mengenai range harga yang saya jual untuk kanvas itu sendiri, yang boleh dibilang ada range yang harga 100-an dari yang level burayak di kontengan itu, ada yang 150 ribuan. Kita bedakan dengan spek kualitasnya. Kalau sudah masuk dari zonanya itu, kita lari lagi ke satu step ke atasnya, itu kita main di zona 2,5 yang dibilang tadi saya sebutkan di awal, zona no gambling. Saya bilang itu zona no gambling itu sudah pasti male, perabotannya sudah keluar, udah terlihat maksimalnya udah ada, dari segi mutiara, warna, karakter pintelnya juga udah kelihatan semuanya bagus, dalam bentuk bodinya juga udah enak. 4 spek itu juga kita udah tawarkan ke teman-teman dengan harga 250.000. Nanti akan direview di video selanjutnya mengenai ikan-ikannya yang saya jual. Untuk sisi pengambilan ikan-ikan yang menurut saya seleksian saya sendiri pribadi, di mana di Thailand itu bisa bernegosiasi dengan mereka untuk mengambil burayak yang kita sortir. Contohnya kita minta burayak yang spesial VVIP-nya, size umpamanya agak lebih besar sedikit, tapi kita bisa sortir dari item per itemnya, jadi memang agak lebih mahal. Contoh nih, saya ngambil ikan yang size 3 cm itu main di range harganya sekitar, masuk Indonya udah sekitar hampir 500.000, karena kita ngambil sortiran ekor per ekor.
Ada juga kita ngambil yang size 6-7 cm, itu range-nya juga lumayan tinggi karena itu kita persiapkan buat main kontes itu. Karena memang speknya kita di situ sudah terlihat bagus, dimana kita memang mau menyiapkan bahan kontes, ya kita nggak bisa nyiapin dari burayak yang faktor gamblingnya tinggi. Ketika sudah masuk di zona 2,5 pun juga sangat sedikit banget yang punya karakter masuk spek kontes seperti teman-teman harapin. Umpamanya mau ngambil ikan yang gamblingan 100.000, 150.000, tapi buat main kontes nanti ke depannya, ya gamblingnya faktornya tinggi banget, bisa sampai 90% kali. Sisanya ya boleh dibilang banyak jongnya kalau dari burayak itu. Nah, buat mindset teman-teman yang pemain burayak ya khususnya, boleh aja bergambling, tapi ketika itu harus menguasai pemilihan dan karakter ikan lohan di burayaknya itu sendiri. Pesan saya buat teman-teman penghobi lohan khususnya, ya teman-teman harap lebih smart sedikit dalam pemilihan bahan dan harga ya. Ketika memang menginginkan suatu kualitas, tidak ada yang terlalu murah menurut saya. Jadi dimana zonanya ketika memang mau punya ikan kualitas baik, ya teman-teman harus punya asumsi dengan harga nominal harga ada kualitas lah. Jadi dalam arti berharap ikan harga 100.000 atau 50.000, bahkan ada yang bilang, oh ini saya beli ikan lohan nih, sudah saya gedein, kira-kira kurang apa ya untuk bahan kontes saya ini, boleh lihat videonya, saya gitu kan. Saya lihat videonya, ternyata maaf om, saya mesti ngomong tegas atau kita sampaikan lebih detail ya, soalnya jangan sampai dia berharap banyak dengan genetik yang dia punya, beli harga murah itu. Saya lihat ikannya, oh maaf om, ikan ini jauh dari kata spek-spek kontes. Soalnya dari segi apa om kurangnya om? Ya ini genetiknya nggak bagus, pertama palanya berat, mutiaranya juga jarang. Konotasinya ada yang juga melenceng dari zona bilang progres ya. Ketika dia bilang, om ini kan saya mau masukin progres nih, palanya udah enak, tapi saya lihat mutiaranya hancur-hancuran, ternyata genetiknya SRG. Itu juga teman-teman harus paham juga di awal ketika memang bilang spek kontes itu. Alangkah baiknya teman-teman itu lebih banyak lah ketika ada kontes lohan. Ini pesan saya ya buat teman-teman itu, buat ketika ada kontes lohan, mainlah ke tempat sana, lihat spek kontes lohan itu yang tipe-tipe yang sudah ada labelnya nominasi, mulai dilihatin 10 besarnya sampai urutan spesifik klasifikasinya juara 1, 2, 3, 4 sampai 10-nya. Jadi teman-teman bisa pelajari di situ. Oh, tipe-tipe speknya seperti apa yang diinginkan kontes itu kayak gimana gitu. Jadi bisa dilihat secara visualnya. Oke teman-teman, sahabat Lentera 3 dan sahabat J3, saya akan menjelaskan sedikit untuk pemula-pemula yang ingin mengetahui tipe cencu, perbedaan tipe cencu dan kampa seperti apa. Dari edukasi ini kebetulan kita ngambil sampling yang ikannya besar, jadi anatominya lebih jelas terlihat gitu loh. Oke, contohnya seperti apa? Ini kita ambil contohnya dari cencu ya. Ini cencu punya anatomi yang khas, bibirnya dia agak sedikit nyakil seperti ini. Karakter rahangnya juga biasanya cencu itu kayak apa ya namanya, bentuk itunya itu enggak nah kayak gini nih, bentuk ininya, kupasan ininya agak lebih lebar, ininya penopang tutup insangnya lebih lebar biasanya. Ini pipinya agak kempes karena kemarin habis sakit. Jadi biasanya pipinya, ciri khas keduanya kalau saya sudah besar, ini pipinya cabi di sini. Ada lemak di pipi, di daerah pipinya. Karakter mutiaranya seperti ini. Karakter makinnya kebetulan ini bagus, ada karakter flower. Ini kan masih ngebar karena habis sakit. Karakter pintel juga ini jarang banget yang punya kas yang kaku kayak gini, ini lumayan bagus pintelnya. Ekor, sirip atas sirip bawahnya juga lumayan bagus. Karakter headnya juga lumayan bagus.
Nah, ciri khas Cencu yang utama adalah biasanya 100% matanya merah. Yang utama itu matanya merah. Nah, teman-teman, ini kita mau kupas tentang ciri khas dari Kampa atau Chinghua ya. Nah, di sini kita lihat karakter tipe yang utamanya adalah matanya ya. Matanya kebetulan ini kita punya sampling yang matanya putih, matanya seperti ini. Nah, teman-teman boleh bisa lihat ya dari bentuk rahang pipi insangnya ini, tarikannya agak lebih kecil. Tuh, dari sini ke sininya jaraknya lebih kecil. Karena penopang dari karakter mulut, rahang mulut ke itunya, karena dia tipenya nyakil, jadi kelihatan lebih panjang dari Cencu itu. Nah, ini mata putih, karakter mutiaranya ini cacing, jagung. Kalau yang tadi Chinghua itu karakter mutiaranya pasir cacing yang kebetulan saya punya. Karakter pintel biasanya penopang ekor segitiga belakang ini yang kunciannya itu rata-rata kalau yang genetik F2 itu biasanya agak lebih segitiga bentuk ininya. Ekor di belakang ini agak lebih segitigaan. Nih ininya nih agak berbentuk segitiga dan lebih lebar biasanya. Bukaannya ini karena penopang Chinghua itu biasanya dia kokoh di selaput ekor sama pintelnya lebih tebal karakternya. Untuk karakter warnanya ini kita udah treatment warna, jadi warnanya cukup enak dilihat, good looking lah. Oke, karakter headnya kalau kita lihat rata-rata tipe itu biasanya Swan ya, teman. Ada beberapa yang boom juga. Kalau dia bisa tipenya besar sekali, namanya kita sebut Swan boom namanya. Rata-rata karakter Kampa itu kebanyakan kepalanya Swan. Yang modifikasi udah genetik terbaru itu rata-rata udah bisa ngebum sekarang. Makanya modifikasinya itu dilihat dari masing-masing breeder beda-beda stylenya. Ada yang dia berkiblat dari F-blood, ada yang dari FH. FH itu ada genetik campuran dari SRD atau SRM. Yang modifikasi dari SRM itu ada KSRD, ada F4-nya. KSRD itu modifikasi dari SRM sama SRD. Jadi dia punya bukaan kepala jauh lebih besar. Nah, yang biasanya teman-teman pemain Kampa yang udah biasanya tahu gitu ya, biasanya size kecil itu jarang yang kepalanya bisa boom seperti genetik F3 atau SRD pada umumnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita mau kupas ikan di size drum ya teman-teman, biar nggak salah pilih. Perbedaan antara male dan female yang sudah cukup jelas di size sekitaran 5-6 sentian kayak gini. Jadi dimana tipe Cencu dan tipe CH-nya akan terlihat jelas ketika memang sudah masuk ke size yang gampang kita prediksi, dalam arti sudah agak besar ya. Dari pertama kita lihat dari bentuk anatomi, bentuk kepala sampai mulut ya. Dari bentuk female-nya itu punya anatomi yang bibirnya agak lancip sama body kayak seperti ngerucut gitu ya teman-teman ya. Kalau matanya udah pasti merah kalau Cencu. Ini karakter mutiaranya kebetulan padat, tadinya ngeblok, ini agak ngeblok. Nah, di sebelahnya ini kita lihat yang jelas-jelas kalau umpamanya memang punya genetik bagus, biasanya di size 5-6 cm seperti ini bukaan kepala sudah mulai terbentuk kayak gini. Ini Cencunya mulai kebentuk kepalanya, warna juga enteng. Biasanya kita juga nggak menggunakan mediasi pelet warna atau pewarnaan karena gennya sudah baik. Marking juga sudah enak, karakternya ketegasan markingnya untuk pemilihan nanti kurang lebih ya cari yang kecilnya bakal gedenya kayak gini. Nah, ini Cencu ya teman-teman, ini Cencu male-nya atau jantan, ini female-nya atau betinanya. Anatominya cukup jelas, perbedaannya dari segi anatominya kelihatan sekali.
Nah, dilanjut ke sesi penjelasan tentang karakter Chinghua atau Kampa ya. Di sini bentuk bodinya kurang lebih hampir mirip. Female-nya punya moncong agak lebih lancip. Karakter mutiara kebetulan ini jagung, mata kuning. Nah, ini yang sebelahnya male, sudah terbentuk semua. Yang size segini nih tuh. Jadi pala sudah mulai naik, warna sudah masuk. Nah, ini teman-teman untuk yang zona tidak gambling yang saya jual itu size-nya kurang lebih di antara 4 sampai 6 cm seperti ini. Dengan harga 250.000 teman-teman udah bisa milikin ikan yang speknya lumayan layak buat di progres lanjut gitu loh. Kayak begini dia pala sudah naik. Tuh kayak gini, enak, pintal juga lebar-lebar, kita udah seleksi buat teman-teman. Nah, kayak gitu penjelasannya saya rasa cukup simple banget ya, ketika memang kita pemilihan dari anatominya sudah terlihat jelas, teman-teman tinggal lebih jelas atau lebih detail lagi untuk nyeleksi ketika memang mau beli karakternya, jangan sampai ketipu male atau female-nya. Oke, buat teman-teman sahabat Lentera 3, jangan lupa untuk subscribe buat penonton yang baru, buat itu untuk subscribe. Kalau buat teman-teman yang sudah subscribe, tekan tombol like-nya dan lonceng supaya nggak ketinggalan informasi dari video kelanjutannya dari Lentera 3. Video ini bisa membangun atau bisa lebih baik lagi ketika ada support dari teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Saya Rudy G3 Flowerhorn, salam Kelapa Gading. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.